Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati ada Muhajir dan Rakib di sini di kelas yang online ada beberapa rekan kita. Coba kita sapa dulu ya. Ada Hendra ini tadi, kemudian Berlin Nusanti, Rivaldi Jaya, dan yang pertama tadi Hafizuddin. Mohon maaf saya tadi terlambat. Ini kemudian juga ternyata si Zoom meetingnya harus diupdate dulu baru bisa di login. Dua kali saya login tidak bisa katanya harus tetap harus diupdate. Tampilannya sedikit berbeda tapi mudah-mudahan tidak apa namanya ada kendala di sini. Nah, tampaknya baik-baik saja nih, tapi saya tidak men-share PPT karena PPT-nya kalau saya share berubah dari apa yang kemudian didesain di Canva seperti biasa ya. Ada beberapa fontnya Canva yang tidak muncul di eh, PowerPoint. Mungkin harus diinstal dulu ini font-fontnya. Jadi saya kembalikan lagi ke apa namanya ke PDF. Jadi saya biasanya kalau bikin ini saya buat dua, satu apa PPTX-nya satu kemudian ini. Baik, kita hari ini coba masuk ke materi berikutnya lagi ya. Jadi eh, materi ini bersambung terus dari kalau tidak salah kemarin itu filtering sampai sekarang kita ke proses segmentasi dasar. Kemudian dari filtering itu kemarin kita masuk ke deteksi tepi, kemudian masuk ke deteksi kontur seperti pertemuan yang lalu. Coba kita lihat dulu ya. Kita coba masuk dulu ke BTX tadi. Silakan. Sini dulu. Gimana Bal? Sudah sehat lagi Bal? Bentar ya. Saya coba share screen dulu. Share screening. Nah, baik. Ini yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Karena kemarin saya yang sakit, jadi gantian. Eh, ada beberapa mungkin kawan yang kebetulan sakit, kemudian saya ada di sini. Hari ini tidak tahu, mudah-mudahan semuanya sehat. Hanya kebetulan saja tidak bisa berhadir secara offline ataupun online di sini. Ntar saya lihat dulu ya. Jadi saya sudah masuk di meeting yang ini. Eh, Nah, kemudian hari ini alhamdulillah sehat. Kawan-kawan yang kemarin juga sempat ini tidak hadir, sudah alhamdulillah hadir hari ini. Tapi ya inilah agak sedikit repot kalau harus eh, eh, sambil jalan ya. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Jadi intinya untuk deteksi kontur kemarin itu eh, sebentar, ini bisa kamu- ya, sudah diupdate. Itu yang kemudian mungkin oleh beberapa penelitian kawan saya itu juga sempat lakukan ya. Jadi misalkan dulu kawan saya meneliti terkait dengan batik. Jadi mendeteksi ini batik. Kalau batik itu kan banyak ya anunya ya. Kalau sesirangan saya kurang kurang tahu nih apakah kemudian ada yang sudah meneliti atau belum. Artinya terkait dengan pengolahan citra ataupun computer vision di batik itu sudah ada. Artinya ini masih preparing, ada jalan. Biar kawan-kawan kawan yang online bisa ngelihat kawannya yang sini ya. Beberapa program. Oh, nggak bisa. Kayaknya handphone nggak support nih dengan Zoom meeting yang baru. Nggak apa-apa ya. Berarti sekarang kita fokus ke yang sini aja. Nah, jadi waktu dulu penelitian kawan saya itu terkait dengan batik, bagaimana kemudian mendeteksi batik atau bukan mendeteksi aja ya, mengenali batik itu kemudian termasuk batik. Macam-macam ya, ada batik parang, batik apa-apa gitu. Saya tidak hafal betul terkait dengan batik juga. Ada beberapa yang meneliti batik di kawan-kawan saya waktu kuliah itu. Kemudian kalau di batik itu kan nanti kan ada pola-polanya seperti tadi seperti parang dan lain-lain. Itu kan ada ininya, ada mungkin ada kembang, ada apa namanya wayang atau ada bunga yang lain. Kemudian yang itu yang kemudian beliau coba deteksi bagian-bagian.
dari motif batik itu kemudian ada yang deteksi kontur dan bentuk. Saya ingat betul beliau itu mendeteksi kontur dan atau bentuknya juga. Karena masing-masing pola batik itu punya punya ciri khas masing-masing. Jadi beliau bisa jadi di waktu itu membatasi sekian banyak ini ya, sekian banyak pola batik. Nah, untuk kemudian kita di sini kita bisa saja menyesuaikan dengan pola kain sesirangan yang ada di Banjarmasin. Ini ada orang nyebutnya batik Kalimantan gitu ya. Karena nanti kalau di Kalimantan Timur itu beda lagi. Kalau di Banjarmasin itu kan terutama kita menyebutnya sasirangan. Nah, kalau di orang luar sana menyebutnya batik Kalimantan. Nanti ada batik Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu beda-beda polanya. Kalimantan Barat misalkan ada, kalau nanti besok-besok ada Kalimantan Utara menciptakan pola batik sendiri, bisa jadi nanti juga akan ada pola batik selain yang ada di Kalimantan Selatan sekarang gitu ya. Nah, kemudian untuk pola di batik itu sendiri, kemudian kita bisa deteksi bagian kontur dan bentuknya seperti ini kemarin saya contohkan di dalam program itu ya. Mungkin kalau nanti programnya belum jalan, tolong dilaporkan. Kita bisa benahi sama-sama. Tapi kemarin kalau tidak salah yang saya perlihatkan ataupun yang saya sudah kirimkan ke grup itu programnya sudah bisa jalan terkait dengan bagaimana ini ilustrasi yang ada di slide ini. Kemudian sebuah daun itu dideteksi konturnya ya. Ini belum mendeteksi bentuknya, dia konturnya aja. Konturnya. Kalau bentuk itu kan nanti kan ada bentuk spesifik. Kan kalau bentuk daun ini kalau dia cenderung apa ya kalau daun ini ya? Kayak ada segitiganya gitu. Tapi tidak segitiga betul-betul seperti segitiga sama kaki, sama sisi ataupun segitiga siku gitu ya, beda. Ini ada segitiganya tapi segitiganya tidak seperti segitiga eh, bangun geometri gitu ya atau di dalam matematika. Nah, itu yang kemudian kawan-kawan juga bisa bisa lakukan gitu ya bahwa oh kalau bentuk daun dari pola batik atau pola sasirangan itu adalah seperti ini, cenderung oval, cenderung segitiga ataupun nanti cenderung bujur sangkar, maka itu adalah pola batik ini seperti itu ya. Jadi dicoba dekatkan hasil deteksinya kemudian dikenali sehingga kemudian bisa menghasilkan eh, hasil deteksi ataupun hasil pengenalan pola batik tertentu. Oke, yang online coba kita sapa dulu nih lagi. Ada siapa lagi yang bergabung? Ada Riyandi ya di sini. Hendra, halo Hendra. Ada Pak. Oke. Hendra biasanya masuknya offline ya biasanya ya. Nggih, Pak. Yang biasa masuk online itu Hafizuddin kalau tidak salah. Iya betul Hafiz. Guys, Hendra sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ihsan Fadilah. Halo Ihsan. Ada Pak. Ada. Biasanya offline kan dirimu? Ini Pak ini garing ulun. Oh iya tuh kan. Gantian ya. Ya sudah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya semuanya ya. Ya. Gimana Bang? Silakan. Siapa? Si Oh, kapan? Kemarin? Oh, oh iya silakan silakan. Kenapa matamu Bang? Sebelumnya tidak pakai kacamata kan Iqbal ya? Baru hari ini? Hmm. Ya ya. Monggo monggo silakan masuk di meeting Iqbal. Jum. Iya. Iya. Nah, kemudian ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Saya tidak akan bahas lagi ini, tapi nanti kalau memang ada yang kebetulan ingin memperdalam terkait dengan ini. Jadi penelitian-penelitian itu tidak harus kemudian sampai pada proses mengenali ya. Waktu itu juga waktu saya di S2 itu judul saya hanya untuk mendeteksi. Tapi memang isinya sampai pada proses pengenalan. Jadi ada proses pendeteksi kemudian sampai pengenalan. Itu kan ada dua hal yang berbeda tuh. Seperti ini tadi kan ada bentuk dan kontur itu sesuatu yang berbeda ya. Kemarin sudah dibahas panjang lebar. Kemudian diberikan contohnya juga kontur itu seperti apa, kemudian bentuk itu seperti apa. Seperti tadi saya sampaikan kalau kontur itu seperti daun ada konturnya bergaris-garis, kemudian ada daun. Kalau bentuknya daun itu mungkin ada yang bentuk persegi tiga, ada yang persegi panjang, cenderung gitu ya. Kalau daun mangga kan cenderungnya ada segitiga plus persegi panjangnya. Nah kalau misalkan tadi daun, misalkan daun kembang kertas gitu ya, itu kan cenderung seperti tadi segitiga aja, misalkan seperti itu. Nanti beda lagi dengan daun kuping gajah, nah itu beda.
Nah, jadi maksud saya kawan-kawan punya banyak pilihan, punya banyak materi ataupun punya banyak bahan untuk kemudian dijadikan bahan penelitian. Kalau yang sekarang semester 7 dan kebetulan sudah punya judul dan sudah akan ujian proposal skripsi, saya kira mungkin tidak terlalu banyak ininya lagi ya, apa namanya pilihannya lagi. Tapi kalau yang sekarang masih semester 3 ataupun bisa jadi ada juga yang semester 7 tapi belum kemudian mengajukan usulan ataupun proposal penelitian, bisa jadi ini jadi satu alternatif nantinya ya. Karena sekali lagi nih, nanti tuntutan untuk kawan-kawan TI itu kan seperti sebelum sudah disampaikan bahwa harus ada proses komputasi atau pemanfaatan metode ataupun penggunaan metode tertentu atau algoritma tertentu untuk yang terkait dengan penelitian. Jadi tidak kemudian bisa lagi seperti sebelumnya itu kan ada yang ke apa istilahnya kita ya kebobolan ataupun kelewatan gitu, ada kawan-kawan yang TI kemudian masuk ke ranahnya SI yang membuat aplikasi segala macam sehingga kemudian membuat aplikasi yang berbasis web misalkan itu kan ranahnya orang-orang SI, tapi kalau walaupun diperbolehkan tapi kemudian sekarang itu dituntut untuk lebih dari hanya sekedar menampilkan, memasukkan, mengolah di situ kemudian menampilkan, tapi harus ada kemudian algoritma yang dijalankan seperti misalkan kemarin itu ada, tidak harus bikin aplikasi ya kalau kawan-kawan TI itu. Kemarin itu ada yang kemudian mengusulkan juga untuk membedakan antara mungkin kawannya semester ini ya. IKA itu semester ini ya. Oh, itu dia. Kalau IKA itu dia membedakan antara sampah organik dan non organik. Itu kemarin punya data dari internet itu banyak sekali. Nah, maunya dia itu kemarin nanti sampah organik dan organiknya itu dideteksi secara real time melalui webcam ataupun kamera laptop gitu ya. Itu yang dia inginkan. Kemarin saya minta coba Eka cari apa eh, data terkait dengan sampah organik dan non-organik itu kan banyak sekali. Sampah non-organik itu juga lebih banyak lagi. Ada nanti yang itu plastik, ada nanti kaleng, ada eh, kertas misalkan dan lain-lain. Intinya organik itu berasal dari makhluk hidup gitu ya. Misalkan dari tumbuhan, dari sisa buah-buahan, misalkan atau sayur-sayuran itu yang kemudian dideteksi. Apa bedanya kemudian dengan yang non-organik? Non-organik yaitu karena tadi itu sisa kaleng, kertas, bungkus makanan, plastik, apalagi ya, yang kurang lebih seperti itu yang kemarin yang diperlihatkan. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kawan-kawan saya itu banyak juga yang jadi kadang-kadang kalau yang saya perlihatkan contoh-contohnya di situ yang kemudian saya pernah temui kawan saya melakukan penelitiannya. Nah, kalau saya sendiri waktu itu kan tahun 2012 itu sudah mempublikasikan terkait dengan bagaimana mengenali rambu lalu lintas. Nah, waktu itu juga kawan saya ada yang waktu saya kuliah terakhir ya, ada juga yang kemudian mengenali rambu lalu lintas. Bahkan beliau sampai pada level untuk kemudian menciptakan metode untuk mendeteksi rambu lalu lintas itu pada video yang bergerak gitu. Jadi video. Jadi seperti sekarang kalau misalkan ada mobil-mobil yang bisa tahu di sebelah kanan kiri depan belakangnya itu ada kendaraan. Nah, itu kan dia berarti mendeteksi dan mengenali itu kendaraan jenis apa. Apakah termasuk kendaraan itu kan nanti ada roda 2, roda 3 dan seterusnya, ada mungkin truk kan lebih banyak lagi rodanya. Kemudian bedakan itu truk tangki, truk box atau truk yang lain, truk tanpa bak misalkan itu beda lagi. Kemudian ada mobil dan lain-lain itu. Nah, itu kan di mobil-mobil sekarang mereka sudah sampai situ ininya. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang itu hanya mungkin sebagian kecil dari apa yang mobil-mobil pintar sekarang itu bisa lakukan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kawan saya tadi sudah ada video pada malam hari, kemudian jadi beliau itu mengambil videonya dulu, kemudian baru diolah. Kalau yang saya lakukan waktu itu untuk keperluan di robot itu secara real time, mendeteksi objek di sekitar robotnya untuk kemudian menuju objek tertentu yang sudah di setting sebelumnya. Nah, kemudian waktu saya dulu itu kan saya program robot untuk kemudian mengenali objek lampu ya dari proses apa namanya filtering ataupun kemudian deteksi warna ataupun kemudian deteksi bentuk. Jadi ada beberapa yang saya lakukan waktu itu untuk kemudian itu yang menjadi tujuan dari navigasi si robotnya. Nah, untuk kemudian keperluan navigasinya dia kemudian mengukur jarak dari
objek-objek di sekitarnya agar kemudian pergerakan itu tidak melakukan tabrakan ataupun eh, apa istilahnya ya, bisa menghindari tabrakan dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Itu cuma ada beberapa skenario tuh banyak. Jadi beberapa di antaranya sudah saya upload. Nah, maksud saya terkait dengan bagaimana kemudian saya apa tadi. Nah, mana yang nah, melakukan pembedaan antara kemudian objek yang tadi berupa meja, kursi. Jadi saya pakai eh, mejanya anak-anak TK itu ya. Kemudian kursinya juga kursi-kursi anak-anak TK kecil, mungkin sekitar 25 kali 25 tingginya sekitar berapa ya? 50-an senti lah kurang lebih tinggi kursinya itu. Kursi anak-anak TK itu. Jadi seolah-olah robot itu berada di ruang kelas. Untuk kemudian dulu itu ada juga sempat itu di restoran, tapi karena saya terbatas ininya ruangannya, jadi saya membuatnya seolah-olah seperti ada di kelas itu ininya, apa namanya robotnya. Jadi ruangan labnya itu terbatas karena lab sendiri saya buat di rumah itu tidak di laboratorium di kampus, tidak bisa menyediakan ruangan yang sebesar yang saya minta. Jadi akhirnya sudah seadanya aja, saya sudah minta izin ke eh, pembimbingnya juga dan diizinkan. Baik, yang saya lakukan dulu adalah sebenarnya melakukan proses segmentasi ya, ada segmentasi juga, ada kemudian kalau sebelumnya juga ada proses deteksi bentuk juga. Jadi segmentasi ini apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan materi kita sebelumnya. Eh, kita bertujuan dulu ya sebelum kita masuk ke materi ataupun definisinya, kita coba lihat dulu. Kita eh, ingin nanti kawan-kawan memahami terkait dengan apa itu segmentasi citra ataupun gambar, kemudian bagaimana mengimplementasikannya di MATLAB, bagaimana kemudian membedakan antara proses thresholding dengan clustering. Kemudian ada beberapa di sini yang dicontohkan ya, bagaimana kemudian Otsu thresholding, Kamin clustering, dan atau watershed segmentasi ini kemudian diimplementasikan. Nah, itu yang kemudian kita coba. Mudah-mudahan nanti dari sekian banyak ini ada satu dua yang kemudian nyangkut untuk bisa menjadikannya sebagai bahan penelitian ataupun nanti bahkan banyak yang kemudian beralih. Jadi untuk penelitian di Smith Menjabor itu sendiri ya, yang apa yang diusulkan di awal di prodi itu kemudian bisa jadi berubah total pada saat kemudian nanti proses bimbingan atau bahkan kemudian pada saat eh, apa namanya ujian proposal itu kemudian bisa jadi berubah atau bahkan sudah jalan sekian tahun kemudian ternyata bermasalah kemudian ganti judul itu banyak yang terjadi di situ. Jadi saya beberapa kali itu kemudian menggantikan menjadi pembimbing kawan-kawan yang ganti judul, kemudian ada yang ganti tema. Judul dengan tema itu beda ya. Ada kalau tema itu kan keseluruhan, kalau yang judul kan hanya judulnya aja yang diganti, temanya tetap, misalkan tetap di pengolahan citra, tapi judulnya disesuaikan, itu banyak. Itu masih lebih ringan daripada kemudian harus ganti tema. Nah, yang ganti tema itu yang kemudian banyak juga. Jadi yang dari awal sama sekali dari proposalnya jadi diulang dari awal ada itu. Kalau di zaman dulu itu makin eh, lebih banyak lagi yang kemudian pada saat ujian tidak lulus. Sekarang kan itu jarang sekali yang ujian proposal kemudian atau ujian akhir skripsi itu tidak lulus. Kalau dulu banyak sekali yang kemudian harus ujian ulang berkali-kali itu. Ada beberapa kali ya. Baik. Kemudian kita coba masuk sedikit dulu ya terkait dengan segmentasi gambar ini. Kemudian di situ sudah disebutkan, papan tulis kita sudah ini ya, sudah dibersihkan. Saya kemarin sempat minta, mungkin sempat dibaca, habis itu saya hapus lagi chatnya karena saya tidak jadi ke sini. Baik, segmentasi ini sudah kawan-kawan bisa baca di situ. Segmentasi itu kita membagi-bagi ya, nanti dibagi-bagi kalau misalkan itu ada citra muka, maka melakukan segmentasi itu artinya kita bisa membagi. Saya ngambil matanya aja nih, saya ambil hidungnya aja. Misalkan di kelas ini saya kan sempat ya saya sampaikan. Misalkan di kelas ini kita ambil mukanya aja semua. Jadi kalau misalkan ada CCTV di sini, itu kemudian menyorot ke kelas sebagian wilayah kelas atau bagian dari kelasnya secara keseluruhan. Kemudian eh, saya ambil bagian mukanya aja, mukanya Muhajir, mukanya Rafiq, mukanya Iqbal itu diambil dan dilakukan segmentasi terhadap citra secara keseluruhan. Jadi nanti yang tersisa hanya bagian muka-mukanya aja. Nah, ada sesuatu yang kemudian ciri khas gitu ya dari muka-muka kita mungkin bentuknya oval. Kan jarang kita temukan kemudian orang yang mukanya mungkin segitiga itu jarang ya kan. Kan yang Muhajirnya pernah nggak ketemu orang yang mukanya segitiga itu kan jarang sekali. Kalau yang segi empat mungkin juga itu jarang. Tapi bisa jadi ada.
Tapi kalau yang oval seperti yang kita sekarang temukan itu banyak. Nah, itu yang kemudian bisa jadi nanti proses segmentasi. Jadi ada beberapa. Intinya tuh itu yang kemudian proses segmentasi tadi memisahkan tadi ya. Jadi kita melakukan segmentasi itu tadi ya ada beberapa kemudian tujuan. Ada yang kemudian saya ingin nanti mendeteksi berapa orang yang ada di kelas ini misalnya. Jadi saya mengambil muka-mukanya aja. Atau yang lebih lebih ekstrim lagi, saya akan mengenali siapa aja yang ada di kelas ini. Jadi waktu sebelumnya itu ada juga kawan saya yang melakukan penelitian, dia pakai apa ya dulu ya teorinya ya. Intinya beliaunya membuat algoritma ataupun metode untuk kemudian absen ataupun melakukan presensi secara online menggunakan computer vision. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan, jadi di dalam kelas ini saya tidak perlu mengabsen satu-satu ini Iqbal, ini Rapid, ini Muhajir, ini tadi si Hafizuddin, ini si Hendra, ini Berlian, ini kawan-kawan siapa lagi yang ada di sini gitu ya. Untuk kemudian dideteksi misalkan anggap saja misalkan yang online sekarang itu ada di kelas ini. Nah, untuk kemudian eh, melakukan presensi secara manual itu kan kelamaan kan, walaupun sekarang kita kan melakukan presensinya secara daring. Nah, yang kawan saya lakukan itu melakukan presensinya secara online, tapi dia melakukannya dengan menggunakan deteksi wajah. Nah, itu bayangkan saja bagaimana repotnya ya. Jadi yang pertama itu lakukan ada istilahnya apa ya enrollment. Enrollment itu melakukan perekaman dulu gitu ya, recording wajah semuanya, kemudian dari berbagai macam pose. Jadi nanti ada muhajir itu diminta untuk berfoto bagian depan, samping kanan, samping kiri, kemudian miring sekian derajat itu harus seragam dulu ya. Untuk kemudian kalau misalkan dideteksi, misalkan gini, kenapa harus seperti itu? Misalkan pada saat sekarang di ini ya posisi kameranya ada di sebelah pojok kanan atas saya misalkan. Kalau melihat Iqbal itu yang terlihat mungkin agak depan tapi sebelah kirinya ya. Muhajir juga. Kalau Muhajir mungkin agak depan. Tapi kalau misalkan yang duduk di pojok sana itu yang terlihat mungkin hanya bagian sebelah kirinya aja dari mukanya. Tapi pada saat besok lagi dia kuliah, dia pindah duduk di sebelah situ. Maka kameranya kan akan mendeteksi mungkin agak bagian depan. Makanya waktu itu kawan saya kemudian minta si apa ya istilahnya itu bukan relawan sih, objeknya itu mungkin mahasiswanya beliau untuk berpose dari arah depan, dari samping kiri samping kanan, kemudian ada yang sekian derajat itu ya diminta. Jadi si komputer kemudian diajari ataupun di create AI-nya ya. Mungkin pakai jaringan saraf tiruan beliau dulu untuk kemudian mengenali, mencoba bukan mengenali dulu ya, mencoba berlatih dulu dari sekian banyak data eh, foto dari orang sang sama dengan berbagai pose. Nah, itu jadi kiri, kanan, depan, belakang itu kemudian diajarkan ke komputer, kemudian komputer melakukan proses pelatihan, berlatih sekian ribu kali sampai kemudian mungkin akurasi dalam menebak sekian banyak orang tadi, misalkan anggaplah 10, bukan 20 atau 30 orang gitu ya. Itu 30 orangnya kedetek semua atau dapat dikenali semuanya. Nah, kemudian dilakukan simulasi secara ada yang acak, kemudian duduknya tidak lagi seperti yang skenario pertama itu sudah sesuai dengan susunan pada waktu pelatihan. Kemudian berikutnya diacak. Ada yang kemudian lagi yang susunannya tidak rapi lagi, tidak baris satu 2 3 4 seperti sekarang, tapi misalkan acak. Kursinya mungkin jadi bulat gitu ya, bulat, apa, melingkar. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh beliau sampai akhirnya sekian persen akurasi yang bisa dicapai. Nah, itu kawan-kawan juga nanti bisa bisa lakukan hal serupa ya. Nah, sebenarnya untuk pendeteksi wajah itu, deteksi wajah ya, bukan pengenalan ya. Deteksi wajah itu banyak sekali anunya. eh, metode-metodenya. Mungkin salah satunya kalau tidak salah ingat ini ada yang disebut dengan metode atau algoritma Viola Jones gitu. Nah, itu kawan-kawan nanti bisa coba cek di internet. Viola Jones itu algoritma untuk mendeteksi wajah atau bukan. Nanti coba dicek lagi ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi nantinya. Nah, itu yang kemudian dipakai. Tapi banyak lagi kawan-kawan. Kalau dulu ada juga yang kemudian menggunakan atau memanfaatkan, ada yang tahu GitHub tidak? Tahu ya? Itu di sebagian kampus atau di sebagian ini itu dianggap ilegal gitu. Tapi nggak tahu di sebagian yang lain itu dianggap biasa aja. GitHub itu seperti apa, Bang? Bisa diceritakan?
mirip dengan apa? Apa ya? Kayak forum itu bener, iya benar ya. Forum, forum bukan? Forum ya sebenarnya kategorinya ya. Tapi itu kode cheat, kode legal atau kode apa? Tergantung juga. Semuanya ada ya kalau ceritanya ya. Anggaplah semuanya ada. Nah itu, jadi itu katanya Iqbal itu adalah sebuah forum yang kemudian memungkinkan orang saling bertukar kode gitu ya, Bal ya. Jadi apa aja yang kemudian kita cari itu biasanya di situ. Sempat juga kawan saya menyarankan, no, Mas, kamu nanti cari aja di GitHub itu. Mungkin nanti ada yang kebetulan melakukan hal yang sama atau serupa gitu. Tapi akhirnya saya tidak melakukan itu. Karena tadi saya katakan ada sebagian kampus yang kemudian melarang apa yang kemudian didapatkan dari GitHub itu. Ada sebagian mungkin. Tapi di kita sih tidak pernah ada larangan itu yang sementara ini. Apalagi sekarang zamannya AI itu kita tidak perlu ke GitHub juga secara apa secara spesifik gitu. Cara aja di nanti dia kita suruh nyarikan gitu ya ininya kode programnya. Kemudian kita minta kalau misalkan ada error kita bisa lempar lagi ke dia. Jadi sekali lagi oh ya ini mungkin kita menyinggung walaupun ini bukan mata kuliah AI atau AI. AI itu jadi ada istilah orang yang kemudian memanfaatkan AI itu bisa lebih baik daripada orang yang tidak memanfaatkan AI atau yang anti AI atau anti AI gitu ya. Iya, jangan bergantung. Memanfaatkan boleh katanya seperti itu. Ya, jadi saya juga kemudian waktu apa nih ya sudah diajari oleh kawan-kawan masih sewaktu di kontes robot itu. Pak, ini sekarang ada ini. Pak, ini ada sekarang ini. Gimana anunya cara makanya? Saya malah malah belajar banyak dari mereka kawan-kawan itu karena yang tahu pertama kali itu mahasiswa malahan. Saya tidak tahu sama sekali awalnya terkait dengan ChatGPT. Kalau sekarang banyak lagi ada Gemini, ada Copilot ya. Ada sebagian laptop yang sudah ada tombol Copilotnya itu ya. Jadi AI-nya itu ditanamkan di laptopnya itu katanya. Tapi saya belum pernah ketemu nih. Mungkin nanti kalau iya, kalau nanti ketemu kawan yang punya laptop itu mungkin saya ingin lihat seperti apa kemudian eh, performance dari AI yang sudah ditanamkan di situnya. Ada chipset ya chipset AI-nya yang kemudian ditanamkan di laptopnya itu untuk kemudian ini bisa membantu proses kesehariannya. Nah, baik itu tadi ya ini pengertian dari si segmentasi dan juga tujuan kemudian kita melakukan ini ya. Jadi segmentasi kalau saya lakukan dulu itu saya mengambil warna tertentu saja ya sama seperti kemudian kita melakukan filtering itu ya. Jadi filtering itu sebenarnya menghubungkan kita kemana-mana ya. Kemudian kalau yang kemarin itu deteksi tep itu juga sebenarnya masuk dalam bagian filtering. Kemudian deteksi kontur kemarin juga itu ada filtering-filtering yang diterapkan di dalamnya untuk kemudian melakukan proses deteksi bentuk dan kontur. Kemudian untuk segmentasi juga sebenarnya ada filtering-filtering artinya kita mengambil bagian tertentu saja, yang lainnya kita buang gitu ya. Misalkan di sini nanti kalau saya dulu ya itu saya mengambil warna tertentu saja, warna kuning. Kemudian ada yang warna putih juga kalau tidak salah lampunya. Jadi lampunya itu kalau tidak nyala warnanya putih gitu ya. Ini, cover lampunya, lampu meja itu. Kemudian pada saat dia menyala warnanya kuning. Nah, itu dia. Itu yang kemudian dideteksi pada saat dia menyala. Jadi pada saat dimatikan lampunya, robotnya berhenti. Tapi pada saat kemudian lampunya nyala warna kuning, dia kemudian mendeteksi lagi, oh ada warna kuning. Tapi waktu itu tantangannya adalah kalau misalkan ada warna kuning lain yang ada di sekitarnya. Waktu itu tembok saya warnanya agak agak oranye gitu. Jadi itu yang kemudian saya agak pusing juga dulu waktu kemudian membedakan antara oranye yang tembok dengan kuning ataupun oranye dari si lampu saya. Nah, itu yang kemudian saya bertanya ke kawan saya bagaimana kemudian memilter itu, bagaimana menyesuaikan sehingga hanya lampu itu saja yang saya deteksi. Karena lampu itu nanti kaitannya dengan posisinya, kemudian posisinya itu kemudian saya ukur lagi di posisi itu jarak ke robotnya itu berapa. Nah, itu yang saya hitung. Kemudian setelah saya tahu jaraknya berapa, kemudian saya akan menuju sana. Nah, kemudian dalam upaya menuju ke sana ke lampunya itu tadi yang tadi nyala itu ya. Itu kemudian kalau misalkan ada halangan atau ada obstacle, dia harus menghindari itu. Tetap kemudian fokus kepada tujuan si lampu yang warna kuning yang tadi dinyalakan. Nah, seperti itu ya. Itu itu rumitnya di situ. Jadi itu yang walaupun sebenarnya prosesnya tampak sederhana ya, hanya ngitung ini aja, hanya ngitung jarak aja. Tapi pada saat kemudian diimplementasikan dan dibuktikan bahwa menghitung jarak itu adalah bagian dari yang
kecil tapi penting untuk kemudian proses navigasi oleh robot robot ya, bukan bukan manusia bisa lakukan. Nah, kalau yang sekarang itu kan seperti itu ya. Mobil-mobil itu sudah dilengkapi dengan proses komputasi yang rumit, kemudian dia mengukur jarak orang-orang ataupun objek di sekitarnya. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang kan dari sisi keamanan, dia mungkin bisa tidak bisa bisa jadi tidak akan menabrak orang ataupun objek yang ada di sekitarnya. Tapi kalau orang lain itu bisa jadi tetap akan bisa menabrak mobil ataupun kendaraan itu ya, yang kemudian itu yang bermasalah yang sekarang. Kalau misalkan nanti besok-besok mungkin semua sudah seragam, nih semuanya sudah menggunakan mobil pintar misalkan. Jadi insya Allah mungkin bisa jadi eh, kecelakaan-kecelakaan itu tidak terjadi lagi. Baik, sudah lebih banyak lagi yang bergabung di online. Mungkin dipikir hari ini saya tidak masuk ya. Saya tidak mengabari bahwa saya tidak masuk. Ada Ma'ruf di sini, ada Nuriski Almadani Hafizi. Nuriski Hafizi ini berarti laki apa perempuan? Halo? Nuriski Almadani Hafizi. Halo? Halo, halo. Hafizuddin masih standby, guys. Ahmad, Hendra, Ada Pak, ada Pak. ini tadi Ada siapa Pak. nih? Oke. Ya, boleh sambil makan, sambil rebahan, sambil ini biasa ya kalau kalau di saya juga biasa melihat kawan-kawan mahasiswa yang kemudian kuliah online itu ya seperti apa tingkah lakunya. Di so- soalnya ada di samping kanan kiri depan belakang saya. Tapi seperti itulah. Kita maklumi saja ya karena kondisinya mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Apa tadi kemudian yang dimaksud dengan segmentasi itu sudah disebutkan, sudah diberikan beberapa contohnya. Kemudian tadi kita tadi akan mencoba membagi-bagi tadi seperti muka itu kita akan melakukan segmentasi bagian muka, bagian matanya saja, hidungnya saja atau mulutnya saja. Nanti ada ya. Jadi waktu itu juga ada kawan saya yang kemudian melakukan proses deteksi kebohongan itu beliau mencatat misalkan kalau orang berbohong itu kemudian berkedipnya sekian kali. Dalam sekian detik dia akan berkedip sekian kali. Atau dalam sekian kali nanti mulutnya akan melakukan apa. Nah, itu yang rumit itu dulu adalah mengambil sampel bagaimana orang yang bohong itu melakukan kebohongan. Itu yang jadi masalah ya. Bagaimana kemudian orang yang bohong itu melakukan kebohongan. Itu yang dilakukan oleh beliau. Jadi metode itu yang juga menjadi kontribusi oleh bagi beliau gitu ya dari penelitiannya itu. Beliau orang Bali kalau tidak salah dulu. Nah, jadi kan tidak bisa kita kemudian menilai langsung orang dari hanya kemudian melakukan apa deteksi wajah ya, apa yang terjadi di wajahnya. Sekarang saya lagi bohong, lagi ngomong serius, apalagi ngomong bercanda gitu kan. Ada misalkan ada tiga itu, atau tidak lagi diam. Nah, misalkan ada empat itu ya ini kategorinya. Itu kita sulit menentukannya. Jadi kemudian harus ada data awal dulu untuk kemudian menyimpulkan, untuk kemudian dilatihkan ke komputer bahwa ini loh polanya orang itu berbohong, ini loh polanya orang itu tidak berbohong, ini loh polanya orang itu lagi berbicara jujur, ini loh polanya orang itu lagi berbicara tidak jujur seperti itu ya. Nah itu kalau tadi si muka ya ataupun wajah. Nah, kemudian di sini tadi disebutkan bahwa untuk melakukan proses segmentasi itu kita bisa saja misalkan kita mengambil bagian warnanya seperti saya lakukan. Ada kemudian kita bisa mengambil tingkat kecerahan ataupun intensitas warnanya atau tadi pola tekstur seperti kemarin ya, kontur, bentuk dan lain-lain. Jadi yang kita ambil hanya bentuknya oval saja. Kalau itu wajah ya, berarti nanti yang bersambung seperti eh, apa namanya lingkaran oval itu adalah mata, bisa jadi mulut juga ya. Kemudian kalau dan seterusnya kalau misalkan itu seperti garis melengkung, oh itu berarti alis. Nah, kalau alis itu adanya di atas mata mesti. Kalau hidung berarti adanya di tengah-tengah antara mata. Mulut pasti di bawah hidung. Nggak ada kan mulut yang di jidat sini kan nggak ada kan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi itu yang kemudian harus dicatat oleh apa, komputer untuk kemudian bisa membedakan ini mulut, ini hidung, ini mata. Nggak mungkin habis alis kemudian mulut dulu baru hidung misalkan. Enggak ya. Jadi dari alis mata dulu baru turun lagi ke hidung dan seterusnya. Ya. Baik, jadi kita akan coba di sini lihat nantinya ya. Proses ini berfokus pada EK. Itu sudah. Jadi kita akan melakukan pemisahan piksel-piksel yang tidak memiliki yang sama ataupun yang sama saja yang kita ambil.
ataupun nanti ada eh, apa istilahnya ya, if then else yang kita ini kan rules yang kita ini kan yang kita terapkan seperti apa yang kita inginkan nantinya. Nah, seperti ini tadi sudah dicontohkan kalau kita mengambil atau ngambil apa ya sampel sebuah wajah seorang, maka kita tadi bisa membedakan tadi yang mana muka, yang mana ini, atau kemudian nanti ada yang bisa membedakan sekarang orang itu lagi emosi atau lagi emosi itu maksudnya lagi marah gitu ya. Deteksi emosinya itu lagi marah, senang, kan kalau misalkan itu dia cocokkan dengan contoh-contoh ini muka orang lagi ekspresi. Tapi nanti kalau misalkan orang berakting itu beda lagi ya. Karena orang yang berakting marah itu memang betul-betul seperti orang marah beneran gitu. Kemudian orang yang lagi nangis misalkan atau orang lagi sedih, ada orang lagi senang atau lagi macam-macam ya. Ya. Atau orang lagi gugup pada saat mau ujian misalkan, nah itu beda lagi. Beda apa namanya? Beda ekspresinya lagi. Bentar, tangan saya berdarah. Baik, kita lanjut. Nah, banyak ya kalau misalkan kita lihat nanti kalau diimplementasi di lapangan ya seperti saya sebutkan juga ada kawan saya kemudian melakukan segmentasi terhadap citra retina seorang ya. Citra retina itu kan dari mata sini. Jadi kalau misalkan kita sempat melakukan pencatatan data EKTP itu kan ya Muhajir nih, pernah kan? Pak EKTP punya kan EKTP kan? KTP elektronik punya Muhajir? KTP punya? Nah, yang warna biru itu. Dulu sempat sidik jari, ada kan? Ada sidik jari. Kemudian sampai yang di ada kekeran gitu. Ya kan dicatat mata. Ah, itu tuh. Nah, itu dia. Itu yang kemudian oleh kawan saya dulu juga sempat lakukan mendeteksi retina. Itu retinanya orang, tapi beliau itu bukan mendeteksi orangnya, tapi mendeteksi penyakit glaukomanya kalau tidak salah ingat dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita bisa dapatkan citra retina, saya kira di internet mungkin banyak saja yang kemudian melakukan men-sharing tadi ya. Jadi kalau nanti Iqbal bisa bantu carikan apa namanya citra retina misalkan gitu ya di GitHub. Nah, bisa jadi misalkan seperti itu ya, contohnya aja. Nah, kemudian kalau tadi di medis itu seperti itu contohnya retina, kemudian sidik jari. Nah, nanti kita bisa bedakan dan ekstrak gitu ya sidik jari ini itu kemudian kita bisa lakukan eh, segmentasi. Oh, ini adalah data sidik jarinya si Iqbal, ini data sidik jarinya si eh, Muhajir dan seterusnya ada Rafif juga. Baik, di sini sudah disebutkan gitu ya seperti apa kemudian manfaat ataupun contoh dari proses segmentasi yang kita bisa lakukan. Nah, secara ringkas itu kemudian proses segmentasi yang dilakukan di kita ini nanti adalah eh, seperti misalkan kita akan bukan melakukan segmentasi terhadap nilai intensitas cahaya yang nilainya di atas 100 misalkan. Kalau di bawah 100 kita akan hilangkan. Atau kita ganti dengan, kalau saya dulu saya replace namanya ya. Jadi kalau objek itu kemudian berwarna berwarna intensitas warnanya di bawah 100 misalkan itu kemudian kita jadikan warnanya warna hitam misalkan itu ya. Jadi kalau misalkan di atas 100 kita jadikan eh, apa namanya objek cheat intensitas dari pixel itu nilainya kita ganti menjadi satu. Satu itu jadinya warnanya putih seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian dulu sempat saya lakukan model-model seperti itu. Tapi yang saya lakukan dulu adalah melakukan apa sih namanya? Penggantian nilai nilai pixel itu dengan nilai jaraknya. Nah, kalau tidak salah itu. Tuh, saya sudah berapa tahun ya? 14, 19, 6 tahunan lah kurang. 5 tahunan kurang. Baik, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, mengelompokkan pixel, kemudian itu kalau di atributnya sama, nah nanti akan akhirnya dia akan mengelompok. Tadi yang intensitas warnanya yang 100 di atas 100 kita kita biarkan, nanti yang kemudian di bawah 100 kita kemudian hilangkan. Nah, itu nanti kita bisa lakukan ya. Kemudian hasil segmentasinya itu kemudian nanti bisa berupa, kalau itu real time ya, kalau itu real time itu kan gerak-gerak nih kalau saya nanti nih. Nah, MATLAB-nya mana? Nah,
Sebentar ya mana ya? Itu 8. Kan dicontoh nih. Nah, oh iya, ini oh iya. Oh iya, ini saya tidak bawa webcam. Jadi webcam saya sudah terpakai di ini ya. Nanti saya mungkin matikan dulu yang di Zoom meetingnya baru bisa dia kemudian menggunakan webcam. Jadi saya lupa bawa webcam satu lagi. Untuk kemudian ini kalau saya jalankan ini dia kemudian ada error karena video inputnya terpakai oleh si Zoom meeting ya. Nanti dulu ya. Nanti kita akan coba. Akan saya matikan dulu. Mudah-mudahan bisa tidak nabrak ini dia karena hanya satu kamera ini. Baik, kita lihat lagi. Oke, udah ya ini ya. Nah, kemudian untuk kemudian melakukan proses segmentasi ini ada beberapa metode seperti yang sempat disebutkan ya. Yang ada di sini kita pakai satu ini. Nah, ini ada Otsu, kemudian ada Kamin clustering di sini, kemudian watershed. Nah, sebenarnya ini mungkin beberapa kawan-kawan nanti ada juga yang pernah menggunakan bisa jadi ya. Baik, kita lanjut. Ini thresholding ini yang paling pertama nih yang ada di sini. Di seperti tadi, thresholding itu adalah meambang batasi sebuah eh, citra dengan nilai tertentu. Misalkan kalau tadi seperti yang saya sebutkan, kalau kita temukan pixel itu bernilai intensitasnya ya di bawah 100 maka kita jadikan dia warnanya putih. Atau kalau bukan hitam misalkan hitam itu kita jadikan nilainya itu jadi nol kalau tidak salah. Nah, kemudian kalau misalkan dia lebih dari 100 maka kita jadikan warnanya warna putih atau kita kita beri eh, kita gantikan nilai pixelnya itu menjadi satu seperti itu. Jadi kita cek satu-satu, kita ukur dulu berapa dimensi dari citranya itu untuk kemudian kita eh, apa namanya? Kita lakukan thresholding tadi ya, thresholding. Nah, jadi ini kemudian bisa jadi akan menjadi contoh kalau penerapan realnya sih kalau misalkan kalau kan tahu ada background remover ya, Bal ya. Kan ada websitenya itu kita masukkan sana sudah jadi itu. Sebenarnya terjadi di dalamnya ini kan dia akan membedakan antara apa namanya orang dengan backgroundnya gitu. Dia bisa-bisa tahu gitu ya. Jadi di dalamnya itu selain mungkin deteksi orangnya, kemudian kita kalau misalkan ini bisa jadi di dalamnya ada proses thresholding. Yang sederhana sih thresholding ini. Itu kalau misalkan saya dengan tembok di belakang ini kan agak-agak kontras gitu ya. Saya berbaju biru, temboknya warna putih butek gitu misalkan atau sudah jadi krem, sudah agak kecoklatan misalkan. Nah, itu masih masih bisa dia bedakan atau kita lakukan thresholding. Jadi kalau nilai pixel dari backgroundnya itu adalah sekian, maka kita anggap yang eh, seperti itu warnanya, atau mirip seperti itu kita jadikan putih, kita hilangkan backgroundnya. Tapi kalau yang background remover itu dia tidak tidak mengubahnya di warna putih, memang tidak ada pixelnya ya di situ ya, tidak ada pixelnya. Pernah nggak amati itu? Jadi kalau misalkan kita terapkan background, misalkan fotonya Muhajir tuh lempar ke background remover yang di online itu, nanti kan backgroundnya samping kiri kanannya Muhajir itu kan hilang. Pernah pernah lakukan itu Muhajir? Nah, kemudian fotonya dipasang di background misalkan taman atau apa gitu ya, untuk kemudian eh, dilakukan proses mixing ataupun apa istilahnya, masking atau apa itu istilahnya ya. Eh, Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang bisa kita lakukan ya untuk proses segmentasi ini dengan melakukan clustering atau pengelompokan. Nanti kita bisa kelompokkan misalkan ini objek di sini yang berwarna biru saja atau yang berwarna merah saja. Kalau namanya pengelompokan itu mestinya kan ada lebih dari satu kelompok, minimal dua misalkan. Kalau hanya satu itu bukan kelompok namanya. Ya, kalau kelompok itu ada lebih dari satu. Nah, nanti bisa jadi kelompok clustering itu seperti misalkan kita bagi-bagi di dalam kelas ini yang laki dan perempuan itu clustering gitu ya. Kemudian ada yang clustering berikutnya yang semester eh, 3 ke atas dan semester 3 ke bawah. Dan seterusnya itu namanya clustering. Kalau di perumahan itu ada cluster, misalkan clusternya Melati, itu harga rumahnya 100 jutaan. Nanti cluster Mawar harga rumahnya 300 jutaan. Kemudian cluster apa namanya?
anggrek misalkan itu nanti harga rumahnya di atas 500 jutaan misalkan seperti itu ya, itu klaster-klaster. Makanya biasanya kalau perumahan kan ada klaster-klaster atau kelompok-kelompokan. Nah, kemudian kalau watershed ini adalah proses atau metode yang kemudian membagi citra gitu ya, kemudian berdasarkan jarak antar objek. Jadi kalau misalkan ditentukan titiknya satu kelompoknya Iqbal, dua kelompoknya misalkan ada di situ ya, kelompoknya Ika misalkan, kemudian satu lagi kelompoknya Rapid di belakang sana. Nanti kalau yang dekat dengan Iqbal jaraknya sekian, misalkan kalau itu citra ya, jaraknya kalau tarik garis lurus hanya 50 piksel. Nah, itu adalah masuk ke dalam kelompoknya Iqbal. Jadi kalau misalkan jaraknya radiusnya itu, maka itu kelompok Iqbal. Kalau radiusnya lebih dari itu lihat lagi dia dekat ke mana, ke titik kelompok yang mana. Apakah Rapip, apakah misalkan Muhajir masuk ke IKA yang duduk sana kan nggak mungkin karena nanti dilihat dari jaraknya. Bisa jadi kalau misalkan dilihat radiusnya ya, dan itu biasanya dia dibuat sehingga tidak kemudian bertumpang tindih antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Baik, yang online ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini mungkin ada sesuatu yang menarik. Jadi sekali lagi ya, diinterupsi saja ya. Metode clustering ini itu dulu waktu mungkin 5 sampai 10 tahun ke belakang itu banyak digunakan di sini Banjarbaru dulu untuk nearest neighbor kalau tidak salah Kamin, ya Kamin. Ada lagi clustering ini untuk pengelompokan penerima beasiswa, untuk kemudian penerima ini bantuan bansos misalkan gitu ya, seperti itu. Ada atau pengelompokan ini nanti yang termasuk eh, apa usia 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 lanjut misalkan gitu ya. Ada nih, ada ini. Atau kemudian pengelompokan IQ yang sekian termasuk yang ini dan seterusnya. Ada beberapa kasus yang dan mungkin lumayan banyak penelitian-penelitian yang kemudian memanfaatkan metode Kamin ini dulu di STIMIT Banjarbaru. Tapi ya karena memang waktu itu mungkin dosennya juga banyak yang memanfaatkan itu untuk kemudian dalam rangka melakukan penelitian di tesisnya. Jadi dulu yang banyak itu dari JST, kemudian saya mungkin sempat sebutkan ya JST, kemudian PAZI dulu, kemudian Kamin clustering ini juga ada beberapa di antaranya yang melakukan. Kemudian ada yang Topsis, itu juga ada yang apa lagi ya, Topsis, saya lupa namanya itu. Lagi yang kemudian itu juga jadi beberapa judul penelitian dari dosen-dosen yang baru yang kuliah S2. Nah, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke lebih dalam ya ke thresholding terkait dengan segmentasi citra ini. Jadi yang kita lakukan adalah tadi kita akan memisahkan antara pixel-pixel yang memiliki tingkat kecerahan ataupun nilai intensitas tertentu. Kemudian kita akan mencoba di sini ya. Nah, di sini kalau di sini hanya mencoba antara foreground atau latar depan dengan latar belakang. Disebutnya foreground ada dengan background, foreground dengan background. Nah, kemudian kita nanti lihat contohnya ya. Saya nanti harus matikan. Mudah-mudahan bisa jalan nih nantinya. Karena ini kalau melibatkan kamera real time tuh ya, ini harus harus dimatikan salah satunya. Baik, thresholding tadi sudah ya disebutkan. Kemudian ada yang terkenal nih, salah satu thresholding yang terkenal adalah metode Otsu. Nanti kawan-kawan bisa cari. Otsu itu siapa? Yang kemudian namanya diabadikan dalam proses thresholding ini ya. Jadi nanti ada nilai threshold atau ambang atau passing grade-nya istilahnya yang kemudian itu yang jadikan acuan nilai pixel dengan angka sekian itu kemudian kita hilangkan misalkan seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu yang online? Ntar saya hidupkan lagi nih. Saya tidak melihat. Oke, Hendra. Tidak ada, Pak. Hendra sekarang sudah punya judul penelitian belum? Nggih, sudah, Pak. Sudah, oke. Rata-rata sudah ada ya. Jaki, Jaki sudah ujian proposal ya? Halo, Muhammad Zaki. Berlian. Halo, Berlian. Nah,
Saya screenshot dulu ya sebentar yang ini. Karena tampaknya tidak ada penambahan mahasiswa lagi, jadi saya screenshot dulu yang ini. Nanti saya, hah? Iya, saya screenshot dulu yang ini. Saya simpan dulu. Simpanan. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Kalau tidak ada. Berlian mana di Berlian? Kok tidak ada suaranya? Susah memang kalau online ini. Tapi Sudin. Kenapa mikrofonmu Berlian? Ada Pak katanya. Oke. Sudah saya sekali nanti saya absen. Ada yang lab juga nih. Ahmad lab kenapa si Ahmad? Hmm. Join lagi nggak? Salah kamar ya atau salah Ahmadnya tidak? Iya sudah keluar. Rivaldi, oh Rivaldi ada kok masih. Mungkin login lagi ya. Oke, baik kita lanjut lagi aja. Afif ini Afif siapa? Rapip. Oh ya Rapip. Oke, tidak apa-apa. Baik kita lanjut lagi aja ya. Nah ini contoh proses dari output thresholding. Jadi saya sudah buat sebenarnya dengan ada banyak ini ya, ada banyak hasil. Jadi real time itu gambarnya. Karena saya coba matikan ini dulu ya, matikan kamera dulu. Ini saya coba ke MATLAB-nya, mungkin kalau kamu bisa. Kemudian dia bisa jalan ini. Ntar ada error yang mana yang jalan kemarin? Eh, Ini reset. Nah, jadi kalau error di command prompt ini kawan-kawan bisa lakukan itu ya. Image acquisition reset. Jadi kalau saya dulu itu karena tidak tahu bahwa ada coding program itu, jadi saya harus merestart ini ya MATLAB-nya. MATLAB-nya saya tutup dulu, buka lagi. Ternyata setelah saya cari, oh ada ya anunya, apa namanya, resetternya di sini. Cara mana ya saya filter dua. Ini. Kemarin itu saya bikin berapa, ada yang error kemudian. Jadi nah, ini. Ada beberapa fungsi yang eh, kemudian tidak jalan jadi kalau misalkan saya cari coding programnya itu ya di buku ataupun di mana di internet, kemudian itu tidak jalan di MATLAB. Ini apa ya? Menghilangkan ini. Bentar ya, saya tutup dulu ya ini ya. Saya tutup dulu MATLAB-nya, saya buka lagi. Ada komentar tadi muncul. Mohon maaf saya matikan dulu si kamera saya karena saya tidak bawa kamera lagi untuk kemudian ini bisa apa namanya? Bisa dijalankan kan. Sync folder. Nah, ini ya. Ini proses segmentasinya nih. Coba saya habis bisa lihat apa yang ada di layar. Jadi kalau yang di segmentasi warna itu sebenarnya ada tiga warna ya, warna merah, warna biru dengan warna hijau. Jadi yang mana dari gambar saya sekarang misalkan nih, tapi ini birunya ternyata jadinya warna hitam semua tuh, ya. Ini segmentasi nih. Jadi ada segmentasi yang tadi menggunakan output thresholding, ada yang kemudian menggunakan watershed, ada yang manual thresholding itu. Manual itu kita bisa setting nantinya ya. Misalkan nanti kita akhirnya menemukan mukanya saja yang kemudian dideteksi. Mukanya berarti kan rambutnya tidak tuh. Mukanya karena rambutnya kan warnanya hitam. Mukanya warna agak kecoklatan ini, kemudian itu aja yang diambil. Jadi kalau misalkan tangan saya gini, itu tangan saya juga ikut harusnya. Nah ini dengan si Otsu itu ternyata sudah bisa kita uh, lakukan segmentasi ya. Kita tidak ini temboknya ataupun sebentar saya berikan botol ini ke detek. Nah agak-agak masih ke detek ya. Karena baju saya kan warnanya biru. Jadi hampir sama dengan botol ini itu kemudian dia deteksi juga warnanya. Tangan saya kan masih ini. Jadi kalau misalkan saya pegang gini, nah botol saya hilang kan warna ini. Karena itu termasuk ini dianggap seperti background. Warnanya mirip.
oleh output thresholdingnya. Tapi oleh watershed itu masih ada kayak pola-polanya gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa bedakan. Ini yang kemarin sudah saya coba. Nah, kalau saya berada di rumah itu beda lagi. Kalau misalkan saya berbeda baju, warna baju beda lagi. Atau background saya diganti dengan yang lain itu beda lagi nanti. Jadi memang rumit ya di computer vision ini, tapi memang kita biasanya memang berbicara itu di konteks tertentu. Misalkan tadi seperti tadi, kita ingin deteksi pola batik, atau sasirangan ataupun pola yang lain ya. Atau misalkan tadi si Ika pakai sampah organik non organik itu dia akan melakukan proses segmentasi juga untuk kemudian membedakan antara sampahnya dengan backgroundnya. Untuk kemudian dicari lagi itu sampahnya bentuknya apa? Plastik, bukan plastik, bentuknya kaleng, apakah kotak makanan atau kotak minuman ataupun yang lain. Nah, ini ntar saya hidupkan lagi. Alhamdulillah. Baik, ini ada peringatan di laptop saya tapi tidak masalah sebenarnya. Ya, saya reset dulu ya. Don't use video dulu ya. Sebentar, saya reset dulu. Nah, kemudian baru saya hidupkan lagi. Nah, kalau tidak saya reset, dia masih tersandera oleh si MATLAB ininya, eh, kamera saya atau webcam saya. Sudah saya reset. Baik, kita lihat dulu ya. Ini kita kembali ke slide kita sini. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini yang dilakukan oleh si Otsu ya. Jadi tadi kalau di situ kawan-kawan melihat ada subplot 232, itu artinya ada dua baris, kemudian ada tiga kolom dan itu di nomor dua dari kiri ya. Kalau dari pertama dari kiri itu nanti ada image, ada citra aslinya. Seperti tadi ya tampilannya ya. Kemudian di situ kita melakukan proses Otsu thresholding ini ya. Itu kemudian kita melakukan ininya dulu, nilai level thresholdnya ada. Jadi sudah nanti akan dilakukan secara otomatis dan perintahnya di sini. Jadi ada pada variabel level di sini dari gray thresholdnya di situ, kemudian dari gray image tadi dari citra yang diambil dari kamera ya. Saya ambil itu ukurannya kalau tidak salah 320 kali 240. Kenapa saya ambil ukuran itu untuk menghindari nanti hang di komputer saya karena saya kan mengajar ini kan sambil Zoom meetingnya jalan. Nah, kalau misalkan nanti resource komputer saya tidak cukup untuk sambil memperlihatkan secara real time tadi, makanya saya kurangi resolusinya dari proses pengambilan videonya dari webcam. Jadi saya kurangi. Nanti caranya seperti ini. Baik, saya tunjukkan dulu lagi ya kenapa tadi codingnya seperti ini tadi. Saya geser dulu sini. Mungkin ini langsung ya. Nanti kita sambil jalan sambil kembali ke tadi ya. Yang pertama di sini ada inisialisasi kamera ya. Jadi ada variabel video di sini. Dulu saya juga belajar ini bagaimana ya kemudian mengambil ini. Jadi di dalam MATLAB mereka punya namanya nanti image tool ya. Image acquisition tool. Jadi kita tinggal ketik di sini image IMAQ tool. Jadi maka dia akan masuk ke Windows Image Acquisition Tool atau IMAQ tool tadi ya. Kita sebutnya IMAQ tool. Nah, kemudian di sini nanti dia mendeteksi sekian banyak kamera yang terpasang di sini. Sebenarnya ada OBS virtual kamera di sini juga terdeteksi. Kalau saya mengajarkan nanti kalau tidak Zoom meeting ini saya harus merekam dengan OBS. Nah, kemudian ada Vimic. Mungkin saya pernah install Vimic bisa jadi ini saya lupa. Kemudian di sini yang terutama yang ada di sini ya integrated kamera nih. Jadi defaultnya 12 80 7 20. Tapi kalau misalkan terlalu berat saya kemarin nah ini dan error dia. Saya pakai yang ini aja. Saya pakai ini karena terpakai oleh si Zoom jadi dia error. Bentar, saya matikan lagi dulu ya Zoom meeting kamera saya. Nah, kemudian saya masuk ke sini. Ini ada berbagai macam apa bentuk. Tapi yang saya gunakan adalah ini. YUY2 ini. Nah, ini dia sudah ada informasi. Jadi kalau misalkan kita klik dia bisa menginformasikan di session log-nya ini ya. Seperti itu, maka itu artinya dia bisa detect. Tapi untuk memastikan bahwa dia kemudian bisa baca kamera kita bisa klik start review-nya di sini ya. Nah, ini start review-nya kan muncul di situ. Jadi ukuran yang diambil kurang lebih sekian gitu ya.
Jadi yang real real ukurannya adalah yang sekarang tampil di layar laptop. Misalkan layar laptop saya ini kan Full HD 1980 kali 1020, kali 1080 ya kalau tidak salah. 1920 1080 atau Full HD tadi ini tampilannya untuk ukuran 320 40 kurang lebih seperti ini. Kalau saya kecilkan lagi dia bisa. Ini akan lebih kecil lagi. Nah, ini lebih kecil lagi agak memanjang 16:9 ya. Kalau tadi mungkin 4:3. Sekarang 16:9. Nah, mungkin kalau yang ini jadi tergantung keperluan kita ya. Kita perlu yang seperti apa. Ini dia proses ada croppingnya. Kalau tadi kan agak memanjang. Dia white ini ya. Kameranya jadi white. Ini kalau misalkan saya seperti ini ya tangan saya. Jadi kan kalau ini white. Tapi kalau misalkan saya ganti dia ke mode ini. Nah, tangan saya jadi kepotong. Kawan-kawan bisa lihat ya itu. Tangan saya kepotong. Tapi kalau misalkan saya pilih 320 180, tangan saya kelihatan masih di sini. Jadi kawan-kawan nanti bisa setting mau yang wide angle ya, wide angle ataupun nanti yang terbatas di crop gitu ya, di crop ini. Nah, saya kebetulan yang saya ambil adalah ini. Dia agak ngejum karena di cropping gini. Baik, kalau sudah kita bisa stop saja ini ya. Nah, sekarang kita sudah temukan, tadi kita sudah tentukan ukurannya adalah 320 240. Maka ini yang kita ambil adalah bagian ininya nih, di baris pertama ini. Nah, ini juga yang kemudian saya pindahkan atau saya copy ke coding program yang tadi. Nah, ini di sini. Jadi ini sejarahnya, bukan sejarah, asal muasalnya lah istilahnya ya. Kenapa diambil seperti itu? Baik, kenapa diambil YUY ini seperti CMYK ya, anunya ya? Ini karena nanti kita akan ada proses pemisahan tadi ya, pemisahan warna tadi. Makanya di buku-buku atau di internet itu menyarankan eh, tipenya adalah YUY eh, 2 ya, YUY 2. Tidak RGB langsung gitu. Baru kemudian ini disetting tapi tetap nanti akan dia menghasilkan eh, jenis citra ataupun video yang kemudian RGB ya. Jadi tidak CMYK tapi RGB ataupun apa ya, apa satunya kemarin itu saya lupa ininya ya. Grayscale, binary dan RGB. Ada satu lagi. Baik, jadi kemudian di sini kita bisa tentukan video itu diambil setiap berapa. Ini kita ngambilnya 5 frame aja. Jadi tidak kalau misalkan resolusinya ini adalah 720 ya kamera saya ini yang di laptop, kemudian dia bisa sampai 30 frame per second, ini tidak. Hanya 5 frame aja, setiap detik hanya diambil 5 aja. Kalau nanti kawan-kawan kebetulan komputernya cukup bagus ya, misalkan kelasnya kelas gaming ataupun sudah punya dedicated GPU yang mumpuni, itu bisa aja nanti dimaksimalkan. Kira-kira maksimal bisa tidak 10 frame per second. Nah, waktu saya dulu kan saya cepat cerita bahwa di robot saya itu maksimal hanya 11 frame per second. Walaupun kameranya itu kamera 720 atau HD, tapi dengan resolusi bukan dengan frame rate-nya 30 frame per second itu cukup gitu ya. Tapi karena memang dia dikomputasi secara real time, dia hanya bisa ngambil 11 frame per second saja. Nah, seperti itu. Kemudian ada perintah di sini, trigger manual, kemudian trigger repeatnya infinity ya ini, INF ini. Jadi dia terus menerus kecuali nanti di stop. Kemudian logging mode-nya memori ini jadi di set dia masuknya ke memori, tidak ke hard disk. Kemudian baru kita start di sini untuk akuisisi videonya. Kemudian baru kita buat ini ada saya buatkan tombol stop di itunya tadi untuk kemudian kita bisa pencet tombol stopnya. Kemudian ini global stop loop ini dia pakai apa namanya biner biner kombinasi apa namanya boolean ya, maaf, boolean. Jadi dia false true atau false. Datanya ini sudah disetting sebagai boolean, tapi dia otomatis. Pokoknya kita pakai variabel yang global di sini, kemudian stop loop nama variabelnya namanya, kemudian sementara statusnya adalah false. Nah, baru di sini dan seterusnya ya. Nanti kawan-kawan bisa baca sendiri terkait dengan tombol ini. Nah, jadi tombol ini saya buat atau saya bikin di sini untuk kemudian menjembatani kalau tadi nanti saat kita stop langsung kita klik kali itu ya dia error. Jadi kita bikin stop dulu untuk kemudian
mengantisipasi itu. Tapi kalau misalkan error pun kita bisa pakai image reset tadi ya, image acquisition reset tadi. Nah, kemudian di sini ada loop ya. Kalau di microcontroller itu kan ada void loop, ada setup, ada loop. Nah, kalau di sini juga kita pakai while ini. While tadi si tombol tombol stopnya tidak ditekan, nah artinya dia masih posisinya false ini ya. Kalau nanti ditekan dia posisinya true di sini. Nah, di sini. Jadi posisinya ini ada di koordinat 20, 20, 60, 25. Ini posisinya ada di situ dia. Posisi dari tombol ini nanti bisa diposisikan di mana saja, tapi kebetulan saya posisikan di pojok kanan bawah, ya, pojok kanan bawah. Jadi dia eh, posisinya ada di situ. Nah, selama tidak ditekan, maka dia akan men-trigger videonya, kemudian mengambil frame tadi selama 1 detik itu 5 frame saja ya. Nah, kemudian ini citranya tadi, satu framenya itu diambil dari ini get data. Saya dulu pakai get video kalau tidak bisa juga. Nah, ini kemudian tadi dia pakai tadi videonya itu diambil dari sini ya. Mohon maaf, saya tarik ke atas ya. Ini dari sini. Jadi dia tadi sudah menginisialisasi. Ini video inputnya adalah kameranya ini video. Nanti bisa jadi kalau merek kameranya Logitech ataupun Sony ataupun yang lain atau Max misalkan gitu ya. Itu kemudian bisa jadi ganti di sini WinVideo 3, ada WinVideo 5 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ada di laptop saya hanya ada ini. Jadi dia merujuknya kepada inputan nomor 2 di situ ya. Baik, sampai sini tadi ya. Di sini. Oke, nah, baru kita akan olah. Jadi dia 5 frame saja per detik yang diolah ya. Tidak banyak karena ini kan nanti menampilkan berbagai macam thresholding ataupun clustering untuk kemudian nanti ditampilkan secara real time di layar tadi karena itu kemudian di setting di sini tidak terlalu neko-neko untuk harus semua frame-nya diambil tidak beberapa frame saja jadi 5 frame jadi 1 detik jadi dia setiap kali ngolah di dalam loop ini itu 1 frame saja kemudian diolah lagi dan seterusnya sampai nanti tombol stopnya itu ditekan. Nah, kalau misalkan tidak kosong nih ya citranya tadi, kemudian dia akan lakukan proses ini namanya eh, apa sih namanya ya? Konversi ya, RGB to gray. Jadi diubah jadi grayscale citra grayscale. Citra yang kemudian nilainya itu seperti nilai citra abu-abu ya. Kemudian baru ditampilkan nih. Nah, nih, ingat baik-baik nih ya. Nanti mungkin bisa jadi kalau ujian saya minta tolong tampilkan di Windows-nya itu dua dua baris 3 kolom. Nah ini yang terjadi gitu ya. Subplot nih ini 2 baris, duanya ini menunjukkan angka barisnya, kemudian tiganya ini kolomnya. Kemudian ini adalah dia di posisi mana? Di baris pertama, kemudian di paling kiri, paling kiri atas. Nah, kalau misalkan itu 2 baris, berarti nanti kalau urutannya 1, 2, 3 gitu ya. Udah 4, 5, 6. Nah, kalau nanti 6 itu di pojok kanan bawah. Kalau 1 ini di pojok kanan atas. Nah, baru kemudian ada proses output thresholding. Kawan-kawan bisa perhatikan di situ ya. Ada eh, perintah di sini. Seperti ini levelnya tadi dari grayscale thresholdnya, dari gray image tadi yang sudah kita konversi tadi. Nih, gray image-nya. Variable gray image. Kemudian binary image output-nya. Ini tadi. Gray image-nya lebih dari levelnya ditentukan nanti berapa. Akan sekian gitu ya ini nih. Kemudian dikalikan 255 baru kemudian itu yang menjadi citra dari si hasil thresholding menggunakan Otsu tadi ya. Otsu threshold. Nah, ini kemudian ditampilkan. Nah, coba saya matikan lagi ya. Kita coba lihat sekilas lagi apa yang terjadi tadi dengan ini. Coba saya ambil running hilang. Nah, ini ya. Otsu tadi nih. Jadi ini yang dilakukan oleh dia. Mata saya kadang-kadang kalau saya tidak berkacamata, nah itu di water cell itu tampak lebih ini ya karena mungkin ada cahaya yang mantul dari kacamata sedikit gitu ya sedikit biar rata-rata sama aja nah nanti akan kita nanti kawan-kawan setelah ini bisa bisa nyoba kemudian bisa mengubah-ubah nilainya nah, tekan lagi ini saya tutup stop dulu nah ini pada saat stop dia akan berhenti baru kita tutup
Tapi untuk kemudian kita kembali ke Zoom, saya harus ngereset dulu. Nah, baru kita hidupkan lagi kameranya. Hidupkan kamera itu shortcutnya apa sih ini? Nggak ada shortcutnya. Stop video, alternatif V. Alternatif V. Alternatif V lagi. Oh iya, alternatif V itu ternyata shortcutnya. Baik, ini alternatif Shift Control H. Oke, kita lanjut. Tadi di coding program sini, kemudian ada lagi segmentasi dengan watershed. Watershed. Benar nggak nih nyebutnya gitu, ya, watershed? Nah, ini diambil dari si Otsu tadi ya. Jadi dia diambil dari Otsu, kemudian baru diolah lagi. Tadi kan si watershed ini dia ngitung jaraknya, jarak apa namanya? eh black white distance. Eh, bentar ya, kita lihat dulu ya. Ntar di teori sini ini ada. Ini langsung ke clustering ya. Watersetnya nggak aman, belum terus. Saya lihat di mana? Nih? Bentar ya, saya cari di buku dulu. Buku nih. Ini buku saya buat. Mudah-mudahan nanti setelah selesai kuliah ini ada jadi bukunya. Water set. Nah, terus ini akan membesarkan. Oke, kita tetap aja. Bilang. Kan untuk masukkan menggunakan oh, misalkan objek yang berdekatan dengan fitur. Saya lupa nih, kayaknya ketinggalan nih. Cari di Copilot saya hidup nggak nih? Hmm. Saya cari di Copilot ntar ya. Ini Copilotnya dari Microsoft Edge. Kita udah tahu. Nih, salah satu yang kita coba cari tahu. Ketemu nggak dia? Nah, saya kayaknya ketinggalan ya tadi ya dari bukunya. Jadi si waterset ini tadi saling bersentuhan teman. Oh ya, nah ini lebih jelas kan objek yang saling bersentuhan atau tumpang tindih dengan menganggap gambar sebagai permukaan topografi. Jadi eh, topografi setiap gambar geser atau gambar. Nah ini kawan-kawan nanti bisa baca di sini ya. Nah, hmm. Oh dia pakai tepi. Ternyata lupa saya nih. Rupanya belum masuk ini. Nah, aplikasinya ada di oke. Tadi oh ini ada di kode Python yang diberikan ya di sini ya. Nanti kawan-kapan kita akan coba konversi kode Python ini ke kode MATLAB nantinya untuk bisa kalau dilihat di sini secara sekilas ya dia kemudian membaca gambar kurang lebih aja sebenarnya. Ada nih filternya masuk lagi di sini kawan-kawan ya kawan-kawan bisa lihat. Kemudian udah deteksi tepi, kemudian baru ada distance transformasi jarak. Baru dia lakukan thresholding. Water nya tuh baru di bawah sini. Jadi dia pakai citra tepinya tadi untuk kemudian dilakukan proses markering ya, penandaan. Nah, itu yang terjadi dan kemudian ada secara teoritis tadi. Kayaknya saya kelewatan masukkan di dalam ini. Tapi di sininya ada.
Masukkan teorinya di slide nanti mungkin saya tambahkan dulu ya. Kemudian kawan-kawan bisa lebih detail tahu terkait dengan ini. Baik, sebentar. 5 menit lagi ya. Bentar. Kita masuk lagi tadi waterset sudah. Ini ada proses threshold yang manual. Nah, ini mungkin yang kita perlu lakukan adalah threshold yang manual ini yang kita pakai ya nanti ya. Akan kita ganti nanti nilainya nih. Kita coba, saya coba tutup dulu kamera saya lagi ya. Kita akan coba lihat yang ini ya. Sebentar. Saya tutup dulu kameranya. Tuh. Kita lihat yang threshold manual ini. Kalau kita jalankan, mungkin kita coba beberapa yang lain kita matikan dulu ya. Water self-nya saya matikan dulu. Ini saya jadikan komentar pakai saya blok tadi, kemudian saya Ctrl R. Kemudian segmentasi manual, threshold manual, segmentasi warna manual. Nah, ini yang kita matikan juga dulu sementara sampai sini. Nah, kemudian kita tampilkan dulu ya. Ya. Nah, ini kita ingin lihat dan bandingkan antara tadi si Otsu. Nah, dengan mana tadi ini Otsu thresholding. Oh, segmentasi warna menonton. Kan ini. Manual water cell. So, threshold manual. Kemudian, nah, kita reset dulu. Running lagi. Nah, ini manual thresholdnya. Bentar, stop dulu. Jadi kalau langsung saya tutup dia error. Jadi makanya saya sediakan tombol stop. Tapi saya kadang-kadang lupa juga langsung klik aja itunya. Hmm, yang sini ya ini. Saya matikan bagian sini. Nah, dan running lagi, teman-teman bisa lihat di situ. Ini segmentasi warna manual, manual thresholding yang kita lihat. Nah, stop dulu biar tidak error. Manual thresholding. Ini saya jadikan komentar lagi. Kita hanya ingin membandingkan antara si Otsu dengan manual kita ya. Nah, kan ini ternyata. Oh, threshold manual. Nah, ini manual thresholdnya kita akan coba bandingkan. Si Otsu kan agak rapi dia ya. Tapi ini warna anu saya masih kelihatan biru nih. Kita akan coba hilangkan apa yang kita kemudian bisa ubah sehingga nanti baju saya itu jadi hilang. Nah, ini error dia nih. Lupa saya mencet ini. Mencet tombol stop. Reset dulu. Nah, oke. Di manual sini kita akan lakukan ini ya. Misalkan kita beri 200 ya. Hasilnya. Nah, gini. Baju saya sudah mulai hilang ya. Nah, tadi itu. Sudah mulai ada pengaruhnya. Nah, kalau si Otsu kan dia masih eh, saya utuh seperti ini masih ada. Nah, kecuali tangan saya muncul lagi, warnanya kan serupa dengan muka nih muncul. Tapi kalau tangan saya hilang dari tampilan kamera muka, kemudian hanya ada kayak siluet saya aja. Nah, itu. Sebentar, kita ubah dulu. Udah, jangan lupa kita stop dulu. Stop, tombol stop, kemudian baru ditutup. Kita ubah lagi sini. 100 maksudnya. Nah, sudah beda lagi. Nah, lihat Iqbal bedanya ya. Jadi yang kita lakukan biasanya kalau kita melakukan proses thresholding ini, melakukan segmentasi ya, ini kan jadi terlihat nih hanya muka saya. Kalau kemarin itu si deteksi tepi itu kan beda lagi. Kemudian kalau deteksi kontur beda lagi. Kalau ini deteksi segmentasi jadi hanya muka saja nih cenderung terlihat ya. Nanti kawan-kawan bisa setting lagi. Kira-kira sampai mukanya aja mungkin rambutnya itu tidak tidak perlu ada hanya mukanya ya. Tapi kalau di situ kan dia menandakan bahwa itu ada kepalanya, kemudian ada mukanya. Bibirnya kalau kacamatanya saya lepas, nah lebih jelas nih.
Ya kan muhajir bisa lihat kan, alisnya kelihatan, matanya kelihatan, hidungnya masih terlihat. Kemudian ini atas bibir bagian atasnya kelihatan, bibir bagian bawah masih kelihatan, dagu juga masih kelihatan, telinga hilang ya telinganya. Oh, telinga agak samar-samar gitu soalnya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana nanti caranya? Misalkan kita hanya ambil bagian mukanya, bagian alis, mata, hidung, dan bibirnya saja. Nah, nanti kawan-kawan mungkin bisa jadi saya tugasi ya nanti ya untuk kemudian menerapkan filter sehingga nanti yang terdeteksi itu hanya muka, itu bagian alis, mata, hidung, mulut. Sisanya hilang. Hilang. Nah, kenapa ini diperlukan? Nanti ada kaitannya dengan kemudian kita melatih si jaringan saraf hewan atau membuat AI gitu ya. Jadi AI itu kalau misalkan mukanya raput semuanya diambil itu bisa saja, tapi dia mengolahnya terlalu panjang, terlalu lama. Kan muka rapid kompleks muka kita banyak gitu ya, rambut, ini ada kulit segala macam warnanya nanti tiga bahkan ribuan warna atau bahkan jutaan warna. Tapi kalau misalkan kita lakukan segmentasi, kita hanya ambil bagian muka matanya aja itu kan beda-beda nanti. Mungkin kalau saya hadapkan ke kameranya ke Iqbal, ke Rapip ataupun ke apa namanya Muhajir misalkan, itu beda nanti pola ininya lah, pola pola jarak antara matanya, pola antara hidungnya, mungkin hidung saya agak pesek gitu ya, kemudian beda antara kemudian hidung Iqbal yang lebih mancung atau Rapip yang lebih mancung, itu beda nanti polanya. Ya, jadi itu. Jadi pola-pola itu yang kemudian diambil dan dijadikan bahan pelatihan bagi si AI-nya, jaringan saraf tiruan misalkan gitu ya, atau pakai metode yang lain, metode AI yang lain. Yang umum misalkan pakai jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan kenapa tadi kita memerlukan proses segmentasi. Segmentasi itu mengambil bagian pentingnya aja gitu. Nanti bagian segmentasi untuk suara beda lagi. Yang kita lakukan sekarang karena computer vision itu kan yang dilakukan adalah yang terkait dengan vision penglihatan. Kita menggunakan kamera yang ada di laptop. Makanya kemudian segmentasi itu diperlukan itu tadi untuk tujuan utamanya kalau di membentuk AI ya, mempersingkat proses komputasi yang ada di komputer atau di laptop. Sehingga yang diolah itu tidak semuanya, hanya bagian-bagian tertentu aja. Jadi kalau misalkan muka ini hanya ada mata, alis, hidung, mulutnya saja, tidak semuanya muka ini diproses pipinya, telinganya enggak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kayak saya coba kirimkan ininya, coding programnya, kawan-kawan bisa coba. Karena waktunya sampai aja berapa? 9.40 ya, Bel ya? Hmm? Sudah bertiga, oke. Karena waktunya sudah habis, jadi saya cukupkan dulu ya. Nanti kawan-kawan bisa baca lagi secara teorinya. Karena sebenarnya kawan-kawan mesin itu lebih canggih, karena bisa melakukan apapun dengan, tadi kalau saya pakai Copilot, kawan-kawan bisa pakai ChatGPT atau yang lain ya. Tapi tergantung kemauan kita. Sekali lagi kayak Iqbal tadi, orang yang bisa menggunakan memanfaatkan AI itu akan lebih baik daripada orang yang tidak bisa memanfaatkan AI. Atau tapi tidak boleh tergantung dengan AI. Jadi nanti kalau misalkan skripsinya tergantung, ya tidak salah juga sih seperti itu ya. Tapi kemudian kalau misalkan tergantung itu semua itu nanti bermasalah. Jadi kalau si AI yang sekarang ada ini kan kita istilahnya tergantung kekuatan apa bukan script namanya apa promptnya ya. Kalau promptnya tepat, kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang juga pas tepat gitu. Karena sekali lagi kalau AI dia kan tergantung dari apa namanya informasi yang ada di website atau di internet, kemudian bagaimana dia berlatih dan dilatih dan algoritma yang melatihnya seperti apa itu. Ya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun materi yang kemudian tidak pas, jadi kawan-kawan bisa koreksi. Insya Allah nanti saya kirimkan kode program yang apa yang real time ini aja ya. Kawan-kawan nanti bisa coba sendiri di rumah. Insya Allah kalau di laptop saya dengan apa dengan versi 2013 ini jalan yang di 2024 atau 2023 ya kemarin ya mengajar ya. Ini insya Allah bisa jalan dengan lancar. Karena ini kodenya atau coding programnya coding program yang untuk versi 2013. Artinya di 2023 mestinya jalan dengan lancar. Baik, terima kasih dulu yang online juga tadi saya sudah screenshot ininya kawan-kawan yang hadir. Ini saya screenshot sekali lagi ya. Siapa tahu ada perubahan ininya posisi komposisi komposisi. Nah, bisa nih. Nah, saya tutup dulu ini. Ya ada bertambah. Hmm. Screenshot dulu partisipannya. Nanti saya isikan presensinya secara manual.
untuk menghormati yang sudah hadir hari ini. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kondisi tidak kurang atau apapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Makasih sama-sama. banyak, Pak. Oke, saya stop dulu record.